ke Bang Yunus lagi nih. Menurut Abang bagaimana sih perbandingan proses demokrasi Orde Baru dengan proses demokrasi yang sekarang kita jalani? Oke, Iya. baik. Jadi perbedaannya ya demokrasi di era Orde Baru dengan era reformasi saat ini tentunya kita bisa melihat ya. Dari era Orde Baru itu kebebasan pers itu agak dibatasi ya terkait media untuk penyampaian aspirasi dan tulisan-tulisan itu agak dibatasi era itu. Tentu berbeda dengan era reformasi sekarang ya. Di awal reformasi kebebasan pers, keran kebebasan pers sangat dibuka lebar ya. Banyak media-media massa bermunculan, media-media swasta bermunculan. Saat Orde Baru media massa itu cuma dimonopoli oleh media pemerintah. Ya, saat itu TVRI ya. Jadi tidak ada media-media yang independen saat itu. Nah, pada saat reformasi bertransformasi ada media-media independen. Nah, lebih uniknya lagi berjalan setelah 10 tahun Orde Baru reformasi itu berjalan, berkembanglah media-media sosial di dunia cyber di dunia ini ya, seperti Instagram, Facebook, kemudian Twitter ya. Itu justru meningkatkan kembali ya semangat kebebasan pers itu, di mana narasi-narasi banyak dibangun melalui media sosial, di mana sebelum tahun 2009 itu kan penyampaian aspirasi dan sebagainya media untuk menyuarakan sesuatu itu kan melalui media cetak, media televisi yang bersifat independen. Tapi di era 2009 muncul media-media sosial ya, transformasinya seperti Twitter, Facebook, kemudian Instagram sampai gini kan, tambah YouTube lagi ya. Nah, jadi muncul di situ ya penyampaian. Jadi ada wahana itu penyampaian aspirasi. Jadi di situ perbedaannya ya terkait media cukup bebas ya, berbeda dengan era Orde Baru di mana kebebasan pers sangat dibatasi saat itu dalam menyuarakan aspirasi ya, di mana masyarakat menyuarakan aspirasinya dan di mana masyarakat itu menggunakan hak-hak konstituennya sebagai representasi dari kedaulatan rakyat untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya terhadap negara ini kan. Kalau sekarang bebas, setiap warga negara bisa mempublikasi apa yang ingin dia sampaikan melalui Facebook, Twitter, Instagram, bahkan melalui YouTube. Bisa sekarang kan masyarakat supaya dilihat oleh para elit sekarang, supaya artikulasi kepentingan itu bisa lebih cepat tersampaikan kepada ini Baiklah, elit-elit. berarti era Orde Baru saat itu mengalami pembatasan pendapat ya? Ya, pendapat oleh masyarakat sendiri? Bukan, Oleh pemerintah saat itu, pemerintah. oleh pemerintah saat itu. Dan politik demokrasi saat itu terbagi golongan-golongan, tidak seperti sekarang ada klasifikasi sosial saat itu. Dulu politik golongan itu sangat kuat ya, golongan agamis dia lebih didominasi di. Kemudian ada praksi ABRI di DPR saat itu ya, keterwakilan itu ya. Jadi ada polarisasi, klasifikasi sosial dalam masyarakat saat itu. Jadi kebebasan untuk menyuarakan itu sangat sangat dibatasi, dan dengan adanya golongan-golongan itu maka pengawasan terhadap masyarakat itu cukup ketat. Jadi masyarakat itu sangat diawasi, keterikatan masyarakat dengan pemerintah itu sangat kuat. Contoh PNS saat itu ya, golongan pegawai negeri kan dianggap sebagai, jadi mereka tidak ada hak pilih, langsung otomatis itu. Nah seperti bukannya saya bukan, itu kan cerita sejarah ya, bukan sekarang sejarahnya. Jadi saya nggak menjustifikasi, bukan maksud saya menjustifikasi. Saat itu pun ada pembangunan yang ulama ya, golongan agamis. Mohon maaf, bukannya saya menjustifikasi, tapi kan era itu memang didominasi oleh partai ya, begitu. Oke, pembatasan pada saat itu mungkin kita ke Bang Taufik nih, bagaimana sih seharusnya peran media itu di dalam penyampaian aspirasi, mengingat dari perubahan pembatasan pendapat tadi menjadi kebebasan berpendapat saat ini di era disrupsi itu sendiri. Ya, jadi sedikit ya dari semenjak masa Orde Lama itu tentang
di Orde Lama itu kan pertarungan demokrasi itu pada ranah ideologi dan masih seputar bagaimana dasar negara itu. Jadi kenapa ada Nasakom itu kan nasionalis, agama, dan komunis. Nah, ini kan sebetulnya 3 ideologi yang dijadikan satu di masa era kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, cuman pada kenyataannya upaya Nasakom yang tadinya bertujuan untuk menyatukan pun tetap meruncing sebagai sebuah perbedaan, di mana komunis lebih cenderung dekat dengan presiden pada masa itu, dan menyisihkan kelompok-kelompok agamis yang akhirnya memuncak digantikan dengan Orde Baru. Nah, pada masa itu sebetulnya kalau kita memahami disrupsi, pada masa itu pun terjadi sebuah disrupsi di era itu ya. Artinya pola kehidupan masyarakat berubah ketika Orde Baru tampil dan mengedepankan mengenai ideologi Pancasila dengan demokrasinya kan demokrasi Pancasila. Seiring berjalannya waktu ternyata tafsir terhadap Pancasila itu hanya dimiliki oleh rezim, sehingga ketika ada tafsir di luar rezim itu menjadi apa ya istilahnya itu ya, seolah-olah terlarang. Jadi ada asas tunggal pada masa itu, asas tunggal baik itu organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya itu harus berasaskan Pancasila. Nah, itu yang kemudian menggiring pola demokrasi itu, pemerintahan pada masa itu pun ke arah yang lebih cenderung lebih menghidupkan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme itu. Nah, dan itu memuncak ketika terjadi krisis moneter di 97 dan terjadi gerakan reformasi 98 itu kan. Nah, dengan keterbatasan dengan tafsir tunggal Pancasila itu kan terjadi sebuah keterbatasan dalam berpendapat, karena kita tidak boleh menafsir Pancasila itu berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh rezim pada masa itu. Nah, di masa sekarang ini kan kita punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat tadi melalui media yang dengan berkembangnya teknologi segala macam ini kan terjadi kebebasan berpendapat, tapi harus kita pahami bahwa kebebasan seorang individu itu kan juga terbatas dengan kebebasan individu lainnya. Artinya ada toleransi. Kalau kita sebagai individu merasa diri bebas kemudian berhak untuk melakukan apa saja, kan bisa jadi kita menyinggung dengan individu yang lain. Makanya kebebasan kita sebagai individu kan akan terbatas dengan kebebasan individu lain. Itu akan saling membatasi. Nah, disinilah sebetulnya ada yang dinamakan nilai-nilai di masyarakat kan, tenggang rasa, saling hormat menghormati, dan perbedaan pendapat itu. Tapi di era sekarang ini lagi, ini kan terjadi sebuah tadi post-truth itu ya, ketika kebenaran itu diolah kan dengan memainkan emosi sehingga dikonstruksi ya. Nah, ini saya melihat ada sedikit kembali lagi ketika klaim kebenaran itu seolah-olah hari ini hanya milik sebagian orang. Ketika orang hari ini berkata misalnya yang sangat Pancasilais, kadang-kadang seolah-olah padahal kita semua sebetulnya Pancasila kadang-kadang itu. Nah, ini yang karena nggak sesuai tadi ya. Maksudnya kan ya karena menjadi tafsir tadi kan. Artinya tafsir seseorang kan bisa jadi berbeda. Artinya perbedaan pendapat dalam demokrasi itu seharusnya sah. Ya kan, dalam demokrasi itu berbeda pendapat itu sebetulnya sah gitu. Cuman hari ini seolah-olah ketika berbeda pendapat itu kan menjadi menimbulkan permusuhan segala macam. Nah, ini yang mungkin harus kita sadari ya, bahwa kita semua ini kan bersaudara dengan sejarah perjuangan bagaimana bangsa kita ini merdeka sampai hari ini. Itu kan harusnya tidak menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai sebuah yang dijadikan permusuhan tadi. Perbedaan itu bukan untuk menjadi membeda-bedakan seharusnya itu, tapi bagaimana kita bisa membangun satu kesatuan bangsa yang kuat. Nah, selama kondisi ini belum bisa tercapai, ya demokrasi yang diharapkan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat ini kan masih jauh, kecuali kita semua berusaha untuk bisa melunturkan sekat-sekat perbedaan itu. Baiklah, mungkin kita ke Bang Kariswan ya, sebagai praktisi hukum, gimana nih peran hukum sebagai kontrol sosial tadi, setelah kita mendengar bagaimana lika-liku
dalam menghadapi kebebasan pers ini, kebebasan kita berpendapat. Bagaimana hukum sebagai kontrol sosial tersebut? Ya, baik. Jadi saya akan sedikit menyinggung tentang salah satu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Pada tahun 2007 itu sempat ada ya beberapa warga kita yang mengajukan judicial review, pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan dari pasal 28 Undang-Undang ITE ini, karena bukan hanya mereka, sebenarnya banyak pihak menilai bahwa pasal ini pasal karet. Artinya begini, kalau kita melihat susunan redaksi dari beberapa pasal itu, pasal 27 dan pasal 28 itu sebenarnya, contohnya kalau di pasal, sebentar ya saya buka dulu sedikit, di pasal 27 ayat 3 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan itu ya yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, kalau untuk penghinaannya oke lah ya, tapi untuk maksudnya mana? Gimana ya? Jadi baik, saya jelaskan dulu. Ya. Jadi maksudnya begini, oke itu karena memang Sudah baik pas itu baik ya, ya, sudah pas. pas. Jadi baik itu di Undang-Undang ITE maupun di KUHP, kedua instrumen hukum ini sepakat bahwa itu memang tindak pidana. Nah, adapun mengenai Hate speech? ya Head speech. ya, cuma begini. Jadi banyak juga pengembangan ketika, bentar lah, sampai mana tadi aku? Lupa ini. Ya, sorry. Nah, itu oke lah. Nah, untuk di pasal 28 ayat 2 itu kan ini bahasanya ya. Ayat satunya dulu, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebutkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, jadi kan sebenarnya di situ kalau kita secara redaksional ini konteksnya adalah adanya transaksi melalui media elektronik seperti itu. Nah, jadi cuma kan kadang ada orang yang mencoba meminta perluasan makna dari perumusan pasal. Nah, kemudian di pasal 28 ayat 2 itu bicara tentang hate speech itu ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini jadi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ini kan sebenarnya tidak ada tolak ukur yang jelas. Informasi seperti apa yang dapat menimbulkan rasa kebencian, karena kebencian ini kan adalah rasa. Iya kan? Kita kan tidak tahu Berbeda-beda ya, Bang, ya? Intuisi lah, Ya, intuisi. betul, intuisi. Jadi tidak ada satupun teks-teks hukum, teks-teks kitab dalam sejarah dunia bahkan yang mengatur tentang tolak ukur rasa itu tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi celah adanya perluasan makna, sehingga justru terkesan terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang memberikan kritik misalnya kepada orang lain, kepada pemerintah. Tapi ini juga di sisi lain memang juga banyak juga orang yang salah kaprah dalam menafsirkan kebebasan itu. Nah, saya mengutip pemikiran dari salah satu filsuf liberal. Sebenarnya dia filsuf ekonomi liberal, cuma pernyataannya dia ini sangat tepat diaplikasikan juga dalam dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Namanya Friedrich Anthony Hayek. Di dalam bukunya Kondisi Kebebasan, ya, dia mengatakan bahwa kebebasan itu yang ideal itu adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif. Nah, kalau kebebasan positif itu berbicara tentang kebebasan seseorang untuk jadi orang bebas untuk bernyanyi, misalnya orang bebas untuk teriak, itu kebebasan positif. Nah, kalau kebebasan negatif adalah kebebasan dari, jadi dia sifatnya pasif, negatif ya. Jadi orang terbebas dari bullying, orang terbebas dari hinaan. Nah, itu. Nah, jadi ini yang saya sepakati. Artinya kalau
seluruh warga negara Indonesia dapat mampu mengilhami ini, kebebasan negatif ini, saya rasa tidak akan ada warga negara yang terciduk ya melakukan pelanggaran kejahatan SP dan lain sebagainya itu. Nah kemudian tadi kita bicara soal positifnya, negatifnya, sekarang kita titik tengahnya. Titik tengahnya adalah ya lagi-lagi bagaimana caranya kita mulai dari diri sendiri dan orang-orang terdekat kita ya, agar supaya kita tanamkan semangat kritik berdasarkan literasi Bang ya. Ya, literasi, Ya, semangat literasi. ya, semangat literasi artinya kita bukan mengungkapkan opini secara bebas dan liar, tapi ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Faktor pada like and dislike Iya, kan, betul. Seperti yang tadi direktur kita bilang bahwa alangkah baiknya, bahkan mungkin bukan alangkah baiknya, harusnya ya kita menyampaikan, kita berekspresi itu bukan berdasarkan emosi seperti itu Mbak ya. Kalau emosi senang nggak apa-apa. Makanya kebebasan tadi itu harus ditengahi dengan toleransi. Toleransi. Tadi kan. Sama kalau misalnya kita putar musik tengah malam, betul kita bebas punya hak untuk mendengarkan musik, tapi ketika kita memutar musik terlalu keras kan mengganggu masyarakat lingkungan, menjadi permasalahan gitu. Kebebasan yang kebablasan jadinya. Makanya dalam kebebasan pers ini, kebebasan berdemokrasi ini harus ada penekanan etika berpolitik. Sebenarnya itu yang kurang sebenarnya dalam proses demokrasi di negara kita di era disrupsi ini. Nah ini menarik ini Pak. Ya. Jadi tentu maksudnya itu bukan politik praktis. Bukan ya. etika politik. Nah kalau dalam ilmu politik itu ada namanya subrumpun etika politik. Nah di situ. Jadi dalam etika politik itu ada mempelajari nilai-nilai. Ya. Nah nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan setiap netizen dalam berdemokrasi, sehingga berdemokrasi itu tidak hanya bebas liar, tapi ada itunya. Nah contoh seperti itu ya, ada etikanya. Ketika suprastruktur dan infrastruktur politik itu dia berdemokrasi dengan mengedepankan etika politik, maka saya rasa proses demokrasi itu akan berjalan dengan baik. Begitu, meskipun era disrupsi ini cukup, pengembangan teknologi ini cukup pesat ya, tapi dengan adanya pengembangan etika berpolitik itu maka akan berjalan dengan baik demokrasi itu. Oke, begitulah penyampaian dari pembicara kita sesuai dengan tema diskusi kita pada hari ini, demokrasi di era disrupsi. Mungkin dari saya pribadi Bang, kita menyingkat dari diskusi kita pada sore hari ini, bagaimana pentingnya pendidikan untuk pemahaman dan filterisasi tadi ya Bang, untuk media informasi di era digitalisasi seperti sekarang, dalam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, namun berdasarkan etika. Salah satunya juga etika berpolitik. Mungkin begitu saja diskusi Luak Muda Enzim Perubahan pada sore hari ini. Kita akan bertemu di diskusi Luak Muda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong video